warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asis, mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita lanjut untuk pelajaran kita hari ini, alangkah bagusnya supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah. Maka mari kita untuk pertemuan hari ini kita mulai dengan doa. Untuk hari ini yang akan saya tunjuk untuk memimpin doa ketua kelas kita, Pira. Silahkan. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ananda Pira. Oke, selanjutnya saya menginginkan semua berdiri dulu. Oke, yang pertama saya menginginkan yang di luar baju, kaki bajunya dikasih masuk dulu supaya kelihatan rapi. Oke, sudah? Oke, sebelum kalian saya persilahkan dulu, coba perhatikan di sebelah kiri kalian apakah ada sampah kalian? Oke, kalau ada silahkan dipungut dulu. Kenapa? Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. Oke, ya. Kalau sudah dipungut sampahnya, silahkan duduk kembali. Oke. Nah, karena kalian sudah bagaimana untuk hari ini? Siap untuk menerima pelajaran? Siap. Oke, karena sudah siap, kemudian sudah rapi, maka saya mau bertanya kepada ketua kelasnya, apakah hari ini ada temannya yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Oke, kalau hadir semua, kita lanjut untuk memulai pelajaran kita. Oke, bisa diperhatikan. Saya akan menampilkan untuk materi kita untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk di materi kita, maka yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, mengidentifikasi serta mengajukan pertanyaan mendalam atau dialis dengan menggunakan host. Jadi ini artinya pertanyaan itu bagaimana kita bisa menganalisis ya terkait dengan materi kita yang belum dipahami. Kemudian menganalisis informasi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian mengtabulasi tentang nilai-nilai Pancasila. Kemudian terakhir menganalisis langkah-langkah untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, lanjut. Nah, ini materi kita untuk hari ini. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian yang terakhir adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Oke, sebelum kita lanjut, saya mau anak-anak sekalian, ada 4 gambar di atas. Kira-kira apa tentang apa atau gambar apa yang saya tampilkan di atas? Oke, yang saya tunjuk ini kira-kira apa? Persidangan. Oke, persidangan. Terus yang kedua, Kotak suara. ya? Kotak suara. Oke, kotak. Kita lanjut ya. Yang pertama, apa itu sistem pemerintahan? Oke, sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang terkait dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan. Pertama, yang kedua adalah politik, yang ketiga pertahanan dan ekonomi. Nah, sekarang karena kita sudah tahu apa itu sistem, sekarang kita masuk di materi inti. Ya, materi inti adalah yang seperti tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke, yang pertama kekuasaan. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahnya. Itu ya kalau kita berbicara soal kekuasaan. Oke, yang kedua, kekuasaan negara. Kekuasaan negara, kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara soal kekuasaan negara, nah ini yang dimaksud ya. Ahli tata negara memberikan pengertian atau pembagian terkait dengan kekuasaan negara. Nah ini ya. Ini menurut Montesquieu. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Sama tidak yang tadi? Sama ya? Oke, yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kalau ini sama tidak yang tadi? Tidak. Tidak? Oke, yang terakhir, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Sama tidak yang tadi? Tidak ya? Oke. Siapa yang masih ingat contoh yang termasuk lembaga yang memegang kekuasaan legislatif? Ya, tadi ada yang lihat tadi gambar yang lagi rapat. Lihat ya? Iya. Apalagi tadi? Yang lagi rapat itu siapa? DPR? Oke, DPR. Jadi, ya, yang memegang kekuasaan legislatif itu adalah DPR. Ya. Jadi, kalau kita sudah ketahui bahwa yang memegang kekuasaan legislatif itu adalah DPR, berarti yang memegang kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang adalah DPR. Tahu tidak kalau DPR itu adalah wakil rakyat? Ya, wakil rakyat. Berarti wakil kita. Jadi kalau setiap wakil kita membuat suatu undang-undang, membuat suatu kebijakan atau membentuk undang-undang, maka mereka harus berpikir bahwa aturan yang dia buat harus berpihak kepada rakyat. Oke, tahu tidak apa alasannya kenapa harus berpihak kepada rakyat? Ya, supaya kan mereka kan wakil kita, ya, berarti secara konstitusi berarti rakyat dengan kita itu yang mana lebih tinggi? Kan mereka wakil kita ya. Oke. Yang kedua, terkait dengan kekuasaan eksekutif. Masih ingat siapa atau siapa pernah dengar siapa yang memegang kekuasaan eksekutif itu?
Ya. Kalau di pusat yang memegang adalah presiden. Jadi presiden itulah yang memegang kekuasaan eksekutif. Kalau begitu, presiden itu adalah yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Artinya apa? Kalau DPR kemudian membuat undang-undang, maka pemerintahlah dalam hal ini adalah presiden yang harus melaksanakan undang-undang itu. Makanya undang-undang yang dibuat oleh wakil kita harus selalu berpihak kepada rakyat. Oke. Kenapa? Karena supaya pemerintah itu tidak melakukan sebenarnya. Coba kita lihat pembagian kekuasaan secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Ya, yang vertikal berarti tingkatannya misalnya pemerintah pusat, kemudian ada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Nah, kemudian kita bisa lihat ya pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar, ya, menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, ya, kemudian daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, yang setiap provinsi itu tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, ya, yang diatur dengan undang-undang. Ya, ini bunyi daripada konstitusi kita atau undang-undang dasar. Ya, jadi sudah jelas bahwa kalau misalnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kalau pemerintah provinsi itu ada lagi pemerintahan di bawahnya. Ya, seperti pemerintah kabupaten kota dan kabupaten dan kota. Dan setiap pemerintah tingkatan itu ada pimpinannya, ada eksekutifnya. Ya, kalau eksekutifnya itu seperti kalau di tingkat provinsi namanya adalah gubernur. Kalau di kabupaten namanya bupati. Kalau di kota namanya wali kota. Nah, sekarang kita masuk legislatif. Kalau di provinsi ada namanya DPR provinsi. Di kabupaten ada namanya DPR kabupaten, dan juga di kota itu ada namanya DPR tingkat daerah. Oke, saya kira cukup. Kita akan membagi kelompok, ya, mendiskusikan terkait dengan ada 3 tadi. Pertama adalah legislatif, yang kedua adalah eksekutif, kemudian ketiga adalah oke. Saya akan bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencerminkan kedaulatan rakyat. Karena untuk menetapkan suatu peraturan adalah wewenang dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Jadi secara singkatnya, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi pengaturan. Selain itu, fungsi legislatif juga mencakup 4 hal berikut ini. Jadi yang pertama, prakarsa pembuatan undang-undang. Kedua, pembahasan mengenai rancangan undang-undang. Ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan peningkatan atau ratifikasi atas perjanjian ataupun persetujuan internasional serta dokumen hukum yang mengikat lainnya. Mungkin saja presentasi dari kami dari kelompok 3, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari beberapa pembagian kekuasaan tadi, ya, salah satunya dari menurut Daulat, ya, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang,
Saya bertanya, kira-kira penugasan apakah itu namanya tadi? Ya, oke. Tidak ya? Oke, silakan Anda kira untuk menjawabnya. Kekuasaan legislatif, Pak. Oke, kekuasaan. Legislatif. Oke. Sekarang dari kedua ya, saya mau tanya lagi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 ada namanya kekuasaan yudikatif ya di Indonesia. Kekuasaan yudikatif itu dijalankan oleh lembaga apa namanya? Ya, oke. Oke, betul sekali. Oke, kasih plus untuk dua. Oke, saya kira saya akan bagikan KPD-nya ya. Lembar kerja peserta didik, kemudian nanti dikerjakan masing-masing ya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup ya pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non kementerian. Kemudian nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, untuk hari ini dari materi yang kita pelajari, apakah sudah dipahami? Oke. Oke, sebelum kita tutup, kemudian untuk pertemuan kita hari ini juga kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kelas kita pada hari ini. Cukup sekian dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.